Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang Allah, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari kita dan ibadah kita tanpa ada halangan, dan itu tentunya berkat limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Salat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan petunjuknya hingga akhir zaman nanti. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita ingin mengambil sebuah faedah, mengambil ibrah dari kisah para salafun salih, dari kisah para orang-orang saleh, yaitu dari kalangan para anbiya wa rasul, dari kalangan para nabi dan rasul, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengkaji dan mengambil faedah dari kisah Nabi Adam alaihi salam. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada para malaikat tentang penciptaan Adam alaihi salam. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-30, Allah mengatakan, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Apa maksudnya? Maksudnya adalah makhluk yang satu dengan yang lain saling menggantikan. Itu maksud dari khalifah. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada para malaikat tentang penciptaan Adam alaihissalam, sebagaimana dia memberitahukan perkara besar sebelum terwujud. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian para malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta diterangkan hikmah diciptakannya manusia. Karena para malaikat mengetahui bahwa di antara manusia ada yang menumpahkan darah, ada yang melakukan kerusakan di muka bumi ini. Maka menurut para malaikat, kenapa Allah Subhanahu wa taala, para malaikat menanyakan kepada Allah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan para manusia, sedangkan mereka, di antara mereka ada yang melakukan pertumpahan darah, melakukan kerusakan di muka bumi ini. Maka menurut Qatadah, mereka mengetahui demikian karena mereka melihat makhluk sebelum Adam, yaitu para jin dan hin. Hin ini maksudnya adalah sekelompok golongan jin
yang lemah. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan jin dan hin sebelum Allah menciptakan manusia. Dan menurut Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan 2000 tahun sebelum Adam diciptakan, jin itu sudah ada, sudah menempati bumi. Lalu mereka menumpahkan darah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus satu pasukan malaikat, lalu mereka mengusirnya sampai ke jazirah laut. Jadi menurut malaikat, jika hikmah diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya mereka adalah makhluk yang paling taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, yang artinya qalu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Para malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengapa engkau ya Allah menciptakan atau menjadikan khalifah di muka bumi itu orang-orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memujimu dan mensucikanmu. Jadi para malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah di balik Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah dalam menciptakan manusia di muka bumi ini. Kaum muslimin wal muslimat, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam dari tanah di bumi dan airnya, lalu membentuknya dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian dia tiupkan ruh di dalamnya, maka jadilah dia sebagai manusia yang hidup, yang terdiri dari daging, darah, dan tulang. Hari penciptaan Nabi Adam alaihissalam terjadi pada hari Jumat, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumi tala'at alaihi syams yaumul jum'ati fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya, yaitu hari Jumat. Pada hari itu Nabi Adam diciptakan. Pada hari itu juga ia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari itu juga beliau dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jumat.
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Muslim. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, setelah Adam hidup dan bisa bergerak, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-31, yang artinya, dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Dan menurut Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan yaitu nama-nama yang biasa dikenal manusia, seperti manusia, nama-nama hewan, kemudian tanah, kemudian tanah yang datar, laut, gunung, kemudian unta, kemudian keledai, dan lain sebagainya, seperti umat-umat dan lain-lainnya. Kemudian menurut Mujahid hafizallahu rahimahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepadanya nama setiap binatang, setiap burung dan segala sesuatu. Sedangkan menurut Rabi', Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepadanya nama-nama para malaikat. Jadi ada beberapa perbedaan di antara kalangan ulama tafsir. Pada intinya, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam segala nama, baik itu manusia, hewan, kemudian tumbuh-tumbuhan, dan yang lainnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan keutamaan Adam alaihi salam dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Maka Dia tunjukkan kepada malaikat segala sesuatu yang telah diajarkan kepada Adam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika kamu benar-benar memang benar orang-orang yang benar. Maka apa kata para malaikat? Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Adam untuk memberitahukan kepada mereka nama-nama benda yang tidak diketahui para malaikat. Mulailah Nabi Adam alaihissalam menyebutkan nama-nama benda yang diperlihatkan kepadanya. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, yang artinya, bukankah sudah aku katakan kepadamu, sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Dan kemudian terjadilah dialog. Terjadi dialog antara Adam alaihissalam dengan para malaikat, sebagaimana yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khalaqallahu Adam
wa tuluhu 60 dhira'an. Thumma qala idhhab fasallim ala ulaika minal malaikah fastami' ma yuhayyunaka tahiyyatuka wa tahiyyatu dhurriyyatika. Faqala assalamu alaikum. Faqalu assalamu alayka wa rahmatullahi fazaduhu wa rahmatullahi fakulu man yadkhulul jannata ala surati Adam falam yanzil al khalqu yanqusu hatta al-an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam yang tingginya itu mencapai 60 hasta. 60 hasta ini tinggi Nabi Adam alaihi salam. Masya Allah, ini sangat tinggi sekali dibandingkan dengan manusia pada zaman saat sekarang ini. Kemudian dia berfirman, pergilah dan ucapkanlah salam kepada para malaikat itu, lalu dengarkanlah salam penghormatan mereka kepadamu sebagai salammu dan salam keturunanmu. Maka Adam berkata, assalamu alaikum. Mereka menjawab, assalamu alaika wa rahmatullah. Mereka menambah wa rahmatullah. Maka setiap orang yang masuk ke surga mengikuti rupa Adam dan bentuk makhluk senantiasa berkurang atau semakin pendek hingga sekarang. Maka ini nyata. Lihat bagaimana postur tinggi tubuh manusia saat sekarang ini, tentunya semakin lama semakin pendek. Sangat jauh dengan bapa manusia yaitu Adam alaihissalam. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam alaihissalam, untuk hormat kepadanya. Maka para malaikat pun bersujud kepada Adam, kecuali iblis. Iblis menolak untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam karena kecongkakannya, kesombongannya. Padahal itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berfikir cermat bahwasanya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia akan sujud. Namun karena pengaruh kesombongan yang ada pada hati iblis, maka dia menolak untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Di dalam ayat Al-Quran kita bisa melihat bagaimana dialog antara iblis dan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana iblis menolak perintah Allah Subhanahu wa taala dan menyombongkan diri bahwasanya khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis mengatakan, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dari tanah. Iblis menganggap api lebih mulia dari tanah, dan dia menyombongkan dirinya. Maka kesombongan yang pertama
yang terjadi adalah kesombongan iblis. Maka hendaknya kaum muslimin kita berhati-hati dari sifat kesombongan ini, karena sifat ini adalah sifat iblis yang merupakan musuh nyata bagi kita semua. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, As-Suddi menceritakan dari Abu Salih dan Abu Malik, dari Ibnu Abbas dan dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, serta dari beberapa orang sahabat, bahwa mereka berkata, iblis dikeluarkan dari surga dan Adam ditempatkan di surga. Maka Adam berjalan-jalan di surga sendiri tanpa ada pasangan yang dapat menenteramkannya. Ia pun tidur. Ketika bangun ternyata di dekat kepalanya ada seorang wanita yang duduk. Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dari tulang rusuknya. Lalu Adam bertanya kepadanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Seorang wanita." Adam bertanya, "Untuk apa engkau diciptakan?" Maka ia menjawab, "Agar engkau dapat merasa tentram denganku." Lalu para malaikat berkata kepadanya melihat ilmu yang dimiliki Adam. Kemudian malaikat bertanya, "Siapa namanya wahai Adam?" Mereka bertanya, "Siapa namanya wahai Adam?" Para malaikat bertanya kepada Adam. Lalu Adam menjawab, "Hawa." Mereka berkata lagi, "Mengapa disebut Hawa?" Maka Adam menjawab, "Karena ia diciptakan dari sesuatu yang hidup." Dia diciptakan dari sesuatu yang hidup. Itu dari Adam, tulang rusuk Adam. Maka dinamakan dengan Hawa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Adam dan istrinya Hawa untuk tinggal di surga dan memakan buah-buahan yang ada di sana, serta menjauhi pohon, ya, sebagai ujian kepada keduanya. Ada satu pohon yang Allah kecualikan agar tidak dimakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan Adam dan istrinya agar tidak tergoda oleh iblis, serta mengingatkan permusuhan iblis kepada keduanya. Iblis sudah mengungkapkan permusuhannya kepada bapa manusia dan ibu manusia, yaitu Adam dan Hawa. Karena iblis merasa dia dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala karena Adam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Adam agar tidak tergoda oleh rayuan iblis. Dan Allah juga ingatkan kepada istrinya Adam, Hawa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taha? "Wahai Adam, sesungguhnya ini iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali janganlah ia sampai mengeluarkan kamu berdua dari surga yang menyebabkan kamu menjadi celaka."
Maka ketika mengetahui, ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Adam dan Hawa, maka iblis mulai berpikir tentang cara menyesatkan Adam dan Hawa. Kemudian setelah ia berhasil menemukan cara untuk menyesatkan Nabi Adam dan Hawa, maka ia pun melakukan rencana itu. Ia pun mendatangi Adam dan Hawa, kemudian berusaha untuk merayunya agar Adam dan Hawa tergoda dengan rayuan iblis. Begitulah iblis. Mereka berusaha untuk melakukan segala cara agar menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Maka kaum muslimin wal muslimat, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an, kita harus memperhatikan ini dan menjadikan benar-benar iblis adalah musuh nyata bagi kita. Iblis tidak akan menginginkan anak cucu Adam berjalan di atas jalan yang benar. Maka dia akan berusaha untuk mencari jalan-jalan untuk menyesatkan manusia, menyesatkan anak cucu Adam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika iblis merayu Nabi Adam dan Hawa, maka Adam dan Hawa membenarkan ucapan iblis. Itu karena sumpahnya, di mana menurutnya keduanya tidak mungkin ada seseorang yang berani bersumpah secara dusta dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka Adam dan Hawa pun pergi mendatangi pohon itu dan memakan buahnya. Ini kebohongan iblis. Dia berani bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan Adam dan Hawa. Maka jika ada manusia yang berani bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, namun hakikatnya dia berbohong, maka sifatnya sama seperti sifat iblis. Makanya hendaknya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikianlah kajian singkat kita berkaitan dengan kisah Nabi Adam alaihissalam. Maka dari kisah ini kita dapat mengambil faedah bahwasannya perlu kita mewaspadai penyakit-penyakit hati. Lihat bagaimana iblis dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya karena penyakit kesombongan yang ada pada dirinya. Ini merupakan penyakit hati. Ujub, merasa lebih baik dari orang lain. Kemudian kita juga harus menjadikan iblis la'natullah sebagai musuh yang nyata bagi kita, yang patut kita waspadai. Jangan sampai kita lengah dan ada celah-celah bagi iblis untuk menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kajian kita ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan seri berikutnya terkait dengan
kisah-kisah para anbiya wa rusul, para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang lain. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.